Langsung Pak. Ya Pak, langsung Pak. Eh, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Jadi pagi ini kita coba mendiskusikan mengenai topik ya, minggu kelima itu erosi, transportasi, dan sedimentasi. Ya, jadi kita awali dengan pengikisan dan pengangkutan dan pengendapan ya. Jadi kalau kita lihat urutannya seperti gitu ya. Jadi urutannya seperti gitu. Jadi kita punya ada 4 agen yang mengangkat hasil daripada pengikisan dan pukan ya. Yang pertama itu adalah gaya berat yang kita kenal nanti berupa gerak tanah ya. Nah, terus ada angin, ada air, dan ada gletser. Ya, kalau gaya berat itu nanti kita masuk ke jenis gerak tanah, yaitu yang ada yang tipe sliding, ada slumping, ada falling, ada flow, dan ada merayap creep ya. Nah, sedangkan kalau eh, kita sebut dengan sense ya di berupa ke air itu kita alusnya. Kalau kita masuk ke gletser itu kita kenal plucking, penggurusan abrasi. Nah, untuk sekarang ini kita coba apa namanya menjelaskan mengenai air permukaan. Tapi sebelumnya kita sampai di mana sekarang ini dalam siklus rock cycle ya. Jadi setelah magma itu membeku berupa intrusi dan ekstrusi, dia mengalami satu weathering, pelapukan ya. Nah, hasil dari pelapukan itu jadi tanah, diikis, ditransportasi dan diendapkan berupa sedimen ya. Nah, kita sekarang sampai di situ ya. Nah, nanti besok itu dia mengalami litifikasi ya. Nah, itu tuh. Jadi kira-kira begini, ada bisa bisa dianu nggak itu bisa di gip ya. Suaranya masuk ya. Oke. Jadi ini ada batuan, pelapukan, pengikisan, pelarutan. Nah, ada secara fisika, ada secara kimia. Nah, fisika itu akan menghasilkan sedimen klasik ya, batuan sedimen klasik. Sedangkan kimia itu menghasilkan dua, satu sedimen non klasik yaitu organik dan kimiawi termasuk batu bara. Nah, kita coba masuk ke yang pertama aja dulu, erosi air permukaan ya. Jadi air itu melalui alur sungai, dia semua air yang mengalir dalam saluran kita kenal sebagai stream ya. Jadi alur berukuran besar yang mampu menampung alur-alur kecil yang kita sebut sebagai cabang sungai ya. Nah, nanti dia akan mengerosi ya. Nah, jadi cara-caranya itu mengikis. Bagaimana air cara-caranya mengikis ya? Pertama itu dengan hidrolik, yaitu kekuatan airnya sendiri. Apakah dia banjir atau ada sudut lereng ini. Nah, kemampuan air yang merenggut bahan-bahannya ya. Yang kedua itu abrasi dengan beban pasir dan fragmen sedimen lainnya yang diangkut oleh air akan menggerus dasarnya ya. Tuh. Kedua, yang lain dengan cara melarutkan batuan dan mineral. Nah, itu kira-kira apa namanya cara mengikis oleh air ya, baik di pantai maupun di sungai ya gitu. Nah, jadi cara air menyergut bahan setelah sungai berhasil mengikis batuan yang dilaluinya dengan cara mendorong, menarik dan menggelinding itu yang kita kenal sebagai rolling terhadap fragmen-fragmen yang berat untuk diangkut. Nah, kita kelompokkan sebagai angkutan sebagai bed load ya. Nah, sedangkan yang satunya lagi ada namanya suspensi load, di mana butiran itu apa namanya dia mengambang dalam air ya, bukan larut, larut mengambang. Yang ketiga itu yang kita kenal sebagai suspended load. Yang ketiga itu dia larut dalam air ya, sebagai larutan yang kita sebut dissolved load. Dari tiga ada tiga model ya cara pengakuan bed load, suspended load, dan dissolved load ya. Nah, kalau gambarnya seperti gini ya, yaitu jadi kalau ada air, ada apa namanya
air mengangkut material itu satu dengan rolling, sliding, dan gliding, ya begitu. Nah, kelompok itu yang ukurannya pasir sampai gravel itu masuk dalam kategori bed load, ya. Sedangkan yang lano dan clay atau silt dan clay itu kita masuk sesendot. Nah, tetapi di dalam itu juga air itu bisa melarutkan seperti batu-batu gamping, ya. Kalsium bisa larut di dalam itu, ya. CaCO3 karbonat, ya, begitu tuh. Nah, itu kira-kira caranya air itu. Ada pertanyaan, Bos? Lanjut Pak, lanjut. Oke, ya. Nah, jadi digerus, ya. Jadi backrocknya itu batuan-batuan itu sudah ada kekar-kekarnya. Jadi mudah sekali begitu air mengalir, mudah sekali digerus bentuknya segi-segi itu. Tapi karena dia di di rolling, di apa segala, akhirnya nanti suatu saat dia jadi bulat, ya. Malahan suatu saat kalau dia mulai mengecil lagi itu diangkat ke atas, itu yang kita sebut dengan eddy leaf grain, ya. Eddy current, ya, itu ada itunya gitu. Nah, dari situ ada juga yang buat stream bed ini, ya, bisa, ya, karena itu dari situ kita bisa lihat kesimpulannya seperti gini. Jadi ada yang saltasi, ada yang rolling, ada yang sliding, ada yang suspensi, ada yang dissolve. Itu kira-kira kesimpulan bagaimana air membawa material untuk dianu. Nah, dari situ kita coba memahami bahwa aliran air itu ada dua macam, ya. Satu yang disebut dengan aliran laminer, satu yang disebut dengan turbulen, ya. Jadi kalau kita lihat gambar itu laminer itu saja begitu. Kalau turbulen dia bergolak begitu, ya. Nah, itu sangat tergantung daripada sudut lereng, ya, daripada ya begitu. Nah, ini contoh-contoh dari bagaimana air itu berhubungan dengan butir, ya. Jadi ada butiran yang bisa ditransport, ada butiran yang dierosi, ada butiran yang diendapkan, ya. Tuh nanti di belakang ya kita kenal sebagai Ustrom scale, ya. Oke, diagram Ustromnya. Tuh. Nah, ini contohnya perkembangan sungai, ya. Jadi batuan-batuan yang kasar itu gravel, sand, silt, clay itu rapid flow karena airnya setelah wearing di atas itu mudah sekali karena lerengnya terjal. Jadi mudah sekali dibawa. Jadi kita kenal sebagai rapid flow, ya. Nah, sampai di daerah dataran dia menjadi moderate slow sampai ke slow slow flow. Satu saat ya berhenti. Nah, waktu saat berhenti itu baru clay diendapkan secara suspensi. Yang lainnya secara traksi, ya, secara aliran. Nah, itu kira-kira anunya. Nah, penjelasannya seperti ini kasar-kasar ini ada di bagian atas. Nah, mulai halus ini di bagian tengah sini sampai suatu saat di mana energi kinetik dan energi potensialnya itu sudah tergantikan dengan energi kinetiknya diganti oleh energi potensial, maka air itu seolah-olah diam, ya. Nah, waktu saat diam itu batuan-batuan atau fragmen-fragmen, butiran-butiran yang dibawa secara suspended itu mulai sedikit demi sedikit dia akan mengendap. Nah, itu yang makanya kita sebut sebagai suspended, ya, gitu, ya. Tuh, bukan lagi ilustrasi jadi suspensi, ya, itu kira-kira bisa paham, Bos? Bisa Pak, bisa Pak. Nah, ya, sekarang kita lihat itu nih laminer ini dan turbulen, ya. Nah, ini laminer dari jalan aja dia itu, tapi kalau yang ini turbulen, ya. Dia bergolak situ, ya, larian turbulen, ya. Ini turbulen, ya, dari tempat yang sudah datar dia laminer, ya. Nah, ini adalah yang kita kenal sebagai Ustrom diagram. Contohnya misalnya ada diameter sedimen yang berukuran 1 mm, ya. Nah, dia bisa diendapkan, mulai diendapkan itu apabila kecepatan air itu adalah 100 mm per second, ya. Mulai diendapkan itu. Dia kurang dari itu dia akan ditransportasikan begitu. Ya, gitu kalau kecepatan airnya. Nah, itu ya. Jadi itu lihat di sini ada kecepatan air diendapkan, ini gas pengendapannya kan. Kayaknya masih Jadi izin. kalau dia Banyak yang meninggal dah. ya itu. Nah, itu anunya. Nah, sedangkan kalau umpama
dia butirannya 0,5 tapi kecepatannya 1000 mm itu dierosi kan. Ini 0,5 ini atau 1000 itu dia dierosi ya. Nah, tererosi itu anunya itu. Nah, itu yang kira-kira anunya. Nah, dari situ kita bisa lihat ya, itu disebut dengan DAS, daerah aliran sungai. Jadi yang warna merah itu adalah disebut dengan water divide, batas pemisah air ya. Jadi kalau turun hujan, sebagian lari ke sana. Ini. Jadi di mana anak-anak sungai itu sama apa namanya sungai utamanya itu bergabung kan. Nah, di mana dia bergabung situ itu yang kita kenal sebagai DAS seperti ini ya. DAS. Nah, skala kecilnya kita bisa lihat indasnya ini. Ini sungai utamanya, terus ada anak-anak sungainya. Nah, itu daerah aliran sungai. Jadi kalau hujan apa turun di sini, dia akan mengalir ke arah das ya. Dan sebenarnya juga ada das lain lagi kan begitu. Ya, oke. Nah, dari sini kita mengenal struktur daripada sungai ya. Jadi di kiri kanannya itu ada kita kenal sebagai dataran banjir floodplain ya. Ada di daerah lembah, di daerah tebingnya itu bisa terjadi aliran membentuk apa yang disebut dengan alluvial vein ya. Nah, ini kadang-kadang kita kenal sebagai natural levee ya, tanggul alam. Nanti kita bisa lihat di belakang nanti ya. Jadi ini kebetulan lagi banjir ya. Nah, sungainya yang benarnya itu ini ya. Nah, lagi banjir, jadi tanggul alam di daerah banjir inilah yang bagus diendapkan batu bara ya, berupa rawa-rawa ya, payau ya, kayak gitu. Nah, itu kira-kira. Nah, ini uh, salah satunya setelah kita bisa uh, meneliti sungai, itu kita keluarlah seperti gini. Oh, ternyata ada banjir 2 tahunan, ada banjir 10 tahunan, ada banjir 50 tahunan, ada banjir 100 tahunan. Sangat tergantung dari iklim, ya. Begitu tuh. Itu kira-kira. Sedangkan kalau kita lihat sungai, sungai itu ada dua, ada braided stream, ada meandering ya. Jadi kalau kita lihat sungai begini, nah kalau dia lurus begini, di mana laminar memegang peranan penting ya. Ini 60-20. ya, jadi kalau modelnya seperti begini, itu di daerah sini yang terjal ini yang agak dalam ini proses erosi di sini ya, erosi. Nah, sedangkan di bagian tengah itu yang paling tinggi kecepatannya, sedangkan kalau dia belok begini daerah erosi. Nah, di daerah sampingnya diendapkan. Jadi kalau di daerah A absen itu terjadi erosi, nah diendapkan di daerah A, kan begitu. Nah, ini terus begini ya, begitu modelnya. Nah, kira-kira alirannya begitu. Nah, dia terjadi turbulensi di sini, ya kan begitu, ya. Jadi air yang sudah dierosi dibawa ke sini diendapkan. Nanti harusnya lagi begitu, ya. Begitu. Oke. Oke, ya. Nah, ini kira-kira apa proses terjadinya sungai yang tipe meandering, ya. Jadi berkelok-kelok, meandering berkelok-kelok itu. Nah, satu saat apa sungai itu menjadi lurus kembali dan meninggalkan danau, danau yang bentuknya seperti ladam ya. Nah, itu yang kita kenal sebagai Oxbow Lake ya. Ya, tapal kuda seperti tapal kuda ya, itu. Ini sama juga tuh ada ladangnya, ada sungainya. Nah, ini kira-kira begitu. Nah, di daerah erosi di bagian sini ya, sedangkan di daerah sebaliknya itu yang kita kenal sebagai daerah pengendapan ya. Nanti kita kenal sebagai endapan-endapan yang terjadi itu kita sebut sebagai point bar ya, endapan point bar. Nah, sedangkan ini di cut itu. Nah, itu jadi samping-sampingnya itu daerah yang bagus untuk diendapkan batu bara ya. Itu rawa-rawa itu. Nah, oke. Ini cuma anu aja evolusi dari arus yang lurus, terus nanti dia berkelok-kelok dan terjadi itu. Nah, ini salah satunya korban kan, kalau sungai meandering tidak ditangani, itu dia bisa mengikis pemukiman ya, mengikis pemukiman. Makanya harus diatasi kekuatan arus di situ ya. Ini lama-lama jadinya dia ambrul ya, adanya rumahnya gitu. Nah, ini coba di hulu
itu dia erosinya itu vertikal ke bawah. Jadi dia mempunyai lembah-lembah yang terjal ya. Tapi kalau dia sampai ke hilir, dia erosinya ke samping ya, sehingga dia luas begini seperti ada dataran banjir ya, paparan begini ini ya. Begitu jadi luas ini. Jadi erosinya itu dua, satu yang ke di hulu itu dia erosi vertikal, di hilir dia erosi apa namanya? Erosi lateral ya. Nah, ini seperti yang di hulu batuan-batuan besar begini ya mampu dipindahkan oleh arus pada saat arus mempunyai kecepatan yang besar ya. Satu sudut lerengnya tinggi, kedua banjir kan begitu. Nah, itu. Nah, ada istilah-istilah yang kita harus pahami di sungai, itu ada gosong atau bar, ada dataran banjir floodplain, sungai berkelok meandering, sungai bersirat drainage system, ada delta dan kipas aluvial ya. Nah, ini seperti ini bar, ini gosong pasir ya. Depan di gosong pasir ya, di tepi dan kerakal berupa gravel ya. Nah, ini yang kita kenal ada natural levee, ini sungainya, ini overbank ya, ini flow ini. Nah, ini natural levee-nya, ini atau tanggul alam, ini daerah dataran banjir. Jadi kalau sungainya penuh, dia meluap sini. Makanya kita dengan dataran banjir, daerah rawa-rawa ini. Nah, kan? Nah, ini bentuk adanya teras, ini valley ada teras, ada apa namanya valley margin, di mana sini bisa terjadi alluvial vein ya. Ini natural levee itu tanggul alam ya, ini natural levee. Nah, platform. Nah, ini contohnya teras, teras yang dimana sungainya itu berpindah-pindah, akhirnya meninggalkan teras-teras karena terjadi pengangkatan ya, oleh endapan banjir itu. Nah, kan ini meandering itu, ya itu meandering juga ini meandering stream. Ini lagi banjir meanderingnya ya. Kapan itu? Ini juga meandering. Nah, ini meandering. Nah, ini endapannya, ini yang namanya endapan point bar. Ini begini terjadi cross bedding yang begini kan. Di bagian bawah itu berangkal-berangkal yang tadinya nanti berpindah sebagai konglomerat ya, konglomerat dasar ya. Konglomerat dasar itu base konglomerat itu jadi nanti bisa membedakan antara batuan di bawahnya dengan batuan yang terbentuk oleh dibawa oleh sungai kan begitu. Nah, gitu. Itu kira-kira anunya penjelasan di Mandarin ya. Nah, sampai Mandarin ada pertanyaan, Bos? Ada pertanyaan, Bos? Belum Halo, ada, halo, Pak. halo. Ya Pak. Belum, oke. Terusin lah. Lanjut, Pak. Ada Pak pertanyaan Tipe Pak? sungai ada, silakan. Ya, ya bagaimana Pak cara menyelesaikan masalah sedimentasi di daerah pantai atau muara Pak? Nanti kalau kita masuk ke ini kan baru saya masuk ke, saya belum masuk ke angin. Nanti kita ada penjelasannya ya, bagaimana kita mengatasi ya. Sabar ya. Tuh. Oh, baik Pak. Setelah ini nanti kita masuk ke pantai ya. Nah, Oh, baik jadi Pak. sungai itu cuma ada dua macam alirannya, satu meandering, satu braided ya. Nah, braided ini yang biasanya membentuk gosong-gosong pasir atau pulau-pulau ya di tengah sungai seperti gini ya. Nah, ini braidednya. Nah, ini kira-kira gosong-gosong pasirnya yang terbentuk itu akibat braided ini ya. Ini kita kenal sebagai braided stream atau sungai bersirat ya. Kalau meandering sungai berkelok ya. Nah, ini contohnya juga ini banyak, ini kan ada pulau-pulau di tengah sungai itu bekas daripada Braided stream. Itu sama juga gitu ya. Nah, ini apa braided ya, bentuk dan pola sungai bersirat dan braided stream ya. Nah, sudah itu di daerah itu bisa membentuk seperti aluvial begini. Ini kita sebut dengan kipas aluvial vein ya. Ini yang ini ya, itu bisa masuk di sungai. Nah, bisa berhubungan dengan endapan glasial. Nanti ya kita lihat ini contohnya. Nah, ini kalau dia longsor dari atas itu kita sebut talus ya. Kongnya bentuk juga aluvial vein begini. Ini rumah karyawannya yang ketimbun ya. Tentunya itu dari atas ini. Nah, ini kalau lihat begininya mudah-mudahan bukan batu bara ini ya. Itu lempung aja, kalau batu bara ada longsor itu di bawahnya ada rumah kita nggak hitung slope-nya ini, dia longsor secara gravitasi ya gitu.
Nah, ini ada sungai Alus-Alven, di tengahnya itu ada sungai Bredit itu, ya. Jarang sungai meandering, ya, ada Breditnya situ ya. Nah, ini contoh. Nah, kalau masuk ke sungai, kalau masuk ke pantai, namanya delta. Ini salah satu delta Nil ya, sungai Nil di Mesir ya. Ini deltanya ya. Nah, terus ini delta sungai Nil, ini delta Brahmaputra di Bangladesh ya. Brahmaputra, terus ini sungai Mississippi ya, di apa namanya di Amerika ya, itu. Nah itu, nah itu, ini apa namanya ini ya, ini yang disebut dengan barbar ya, pulau-pulau ya, yang meandering ini begini ya, yang braided ya. Nah, distribusinya ada Mars Delta Surface, ada top ini lapisannya bentuk seperti gini, banyak sekali coarse bedding ya, terus sulfur sedimen ya, gitu. Nah, ini kalau hujan dia diendapkan, nah dia secara garis besar kalau seandainya energi kinetiknya sudah nol, itu di mana potensialnya atau gravitasi yang memegang peranan ini diendapkan. Nah, yang diendapkan dulu yang kasar-kasarnya karena dia lebih berat kan dari atas kan, yang kasar-kasarnya, makanya dia akan membentuk struktur sedimen yang namanya graded bedding ya. Nah, itu kan tuh. Nah, ini contohnya penampang. Kalau dia di hulu itu penampangnya bentuknya V ya, V ya. Nah, sampai di hilir bentuknya U ya. Ini artinya erosi lateral yang memegang peranan, ini erosi vertikal sehingga lembahnya terjal ya gitu. Ini lembahnya landai, tapi dataran banjirnya jadi luas gitu kan ya, begitu. Ini contoh yang di hulu ya. Ini yang di kira-kira sungai, dua sungai ya. Nah, sekarang kita masuk ke erosi pengendapan pantai ya. Jadi jadi pantai itu ada apa, perubahan di pantai itu, satu itu sifat dari laut ya. Kedua, bentuk dari pantai. Ketiga, lereng pantai baik di darat dan di laut. Kekuatan gelombang baik menuju ke darat maupun ke laut, dan banyaknya bahan yang diangkut oleh sungai ke laut ya. Nah, serta pantai akibat interaksi dengan faktor-faktor tersebut ya. Nah, diantaranya contoh bahwa di pantai itu kita kenal ada gaya-gaya pengikis gelombang ya, yang kita sebut sebagai hydraulic action, corrosive action, dan solvent action ya. Nah, bentuk-bentuknya hasil erosi itu nanti bentuk itu adalah gawir pantai, lekukan, undak pantai atau teras pantai, ya, gua pantai atau batu tonggak. Itu kira-kira hasil daripada itunya, erosi daripada air di pantai ya. Itu yang kita kenal sebagai gelombang. Nah, jadi kerja gelombang di pantai itu gerak airnya itu sentuhan muka air dengan berat jenis, pengaruh sungai yang masuk, terjadinya gempa bumi ya, bisa terjadi gelombang. Nah, bentuk gelombang itu, nah energi potensial dan energi kinetik ya. Nah, terus erosi gelombang di pantai dan pengangkutan bahan dan pengendapan. Ini yang kita bahas untuk di pantai ya, gelombang. Kita bahas pertama, ini bentuk dari gelombang ya. Nah, ada istilah-istilah yang kita kenal sebagai offshore, itu pantai, foreshore itu daerah transisi, dan backshore ya. Itu daerah apa namanya, uh, uh, ini marine ya, ini darat ya, daratnya di mana di situ bisa pengaruh juga ada angin di situ ya, begitu. Nah, itu contohnya bentuk-bentuk yang kita ini kan, jadi ada di offshore itu high water, low water ya. Nah, jadi situ nanti ada muncul nanti adanya arus-arus pantai yang kita nanti sebut sebagai gelombang ya. Nah, bisa bentuknya juga begini, lama-lama dikikis jadi cliff gini ya. Jadi pantai. Nah, jadi air gelombang itu seperti gini, ini panjang gelombang ya. Jadi dia makin ke bawah itu makin kecil ya, anunya, lingkarannya. Nah, kalau dia sampai ke pantai seperti gini, makin ke ini panjang gelombangnya itu makin ke darat itu makin pendek. Akhirnya dia akan mengakomodir ke atas, namanya amplitudo ya, amplitudo. Nah, di sini yang terjadi breaking wave ya, gelombangnya pecah. Nah, gelombangnya pecah itu menghasilkan dua. Nah, tapi kalau tinggi gelombangnya ini bisa sampai ke darat, itu yang disebut dengan tsunami. Nah, ini kira-kira ini. Nah, salah satu bentuk gelombang
itu yang setelah dia pecah ya, setelah gelombangnya pecah itu menghasilkan dua arus ya. Ada yang disebut dengan undertow current dan ada longsor current. Ini yang penting ini yang adanya. Nah, undertow current itu kalau dia pecah, dia kembali ke pantai tegak lurus dengan pantai ya. Nah, ini bisa paham, Bos? Bisa, Pak, bisa. Pak. Nah, dia Bisa, Pak. mengerusi kan seperti yang tadi di gambar sebelumnya itu dia mengerusi pantainya kan ini. Nah, ini kan dia mengerusi pantainya jalan kan begini karena pengaruh dari undertow kan begitu. Nah, yang kedua itu adalah longsor current. Begitu anu pecah gelombangnya pecah, dia arusnya itu sejajar pantai ya, seperti gini ya. Nah, seperti ini. Jadi pecah itu arusnya terjadi sejajar pantai. Nah, dia mengikis di pantai-pantai ini sehingga tanjung-tanjung itu bisa menjadi terkikis ya. Nah, ini yang tadi ada pertanyaan ini nanti kita jawabnya. Nah, ada dua jadinya. Satu undertow, satu longsor current. Nah, kalau di Jawa itu undertow itu banyak terjadi di pantai selatan Pulau Jawa ya. Pangandaran, Pelabuhan Ratu ya. eh, di pokoknya pantai selatan ya di Jawa Timur juga. Nah, oleh sebab itu sangat berbahaya. Jadi kalau kita lagi mandi-mandi di situ terus kita tidak sadar bahwa gelombang itu pecah, lari ke tegak lurus pantainya itu kaki kita diseret ya, kaki kita diseret arus. Nah, kita akhirnya tenggelam kan begitu anunya apa namanya kejadian begitu. Nah, tapi kalau yang longsor current itu banyak terjadi di pantai utara anu ya, seperti di Ancol apa